Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabuz Zakat, bab yang ke-27, bab ajril khazinil amin wal mar'ati idza tasaddaqat min baiti zawjiha ghaira mafsadatin biiznihi as-sarihi awil 'urfi. Bab pahala seorang pembantu yang terpercaya. Pembantu di sini maksudnya penjaga gudang harta atau bendahara dari seorang pemilik harta. Al-khazin yang mengendalikan harta, petugas yang al-amin terpercaya. Pahalanya dan juga pahala al-mar'ah, seorang wanita, seorang istri, idza tasaddaqat, apabila bersedekah, min baiti zaujiha, dari harta suaminya atau dari rumah suaminya, maksudnya dari harta suaminya, ghaira mafsadatin, yang sedekahnya itu tidak merusak, tidak ada terkandung kerusakan. Maksudnya bersedekah dengan jumlah yang besar atau bersedekah dengan sesuatu yang dia tahu suaminya tidak setuju. Biiznihi as-sarih, baik seizin dari suaminya atau seizin dari atasan dan majikannya, atau izin yang jelas, atau izin yang ia ketahui dari kebiasaan suami atau majikannya. Di sini ada dua orang. Yang pertama khazin. Khazin itu penjaga harta, penjaga gudang, bendahara. Kemudian yang kedua istri. Kedua-dua orang ini bukanlah sebagai pemilik. Dia bukan sebagai pemilik, tapi dipercaya mengendalikan. Dipercaya mengendalikan harta. Kedua-duanya ini bisa saja mendapatkan pahala walaupun apabila bersedekah, walaupun dia bersedekah dengan bukan hartanya, tetapi dengan syarat tadi ada, dengan syarat ghaira mafsadah, sedekahnya itu tidak ada unsur kerusakan atau pengerusakan dengan jumlah yang besar. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya harus ada izin. Izin ini terbagi dua. Harus ada izin dari suami bila mana itu seorang istri, atau izin dari pemilik harta bila mana dia khazin, penjaga. Izin dari pemilik harta atau majikan, tuan, harus ada izin, dan izinnya terbagi dua. Izin secara resmi dengan ungkapan nanti kalau ada orang yang meminta sedekah,
silakan diberi. Silakan diberi. Dipesankannya kepada suami, kepada istrinya atau kepada penjaga gudang hartanya. Bila mana nanti ada yang datang meminta sedekah, silakan diberikan. Ini izin secara resmi. Ada izin secara urfi, izin secara kebiasaan, dan ini bisa diketahui oleh seorang istri. Kebiasaan istrinya, suaminya, mungkin suaminya dermawan. Dia tahu kalau seandainya dia sedekahkan walaupun tanpa izin resmi, suaminya tidak akan marah. Atau juga khazin tadi, penjaga harta, dia tahu tuannya atau atasannya atau bosnya ini dermawan, dan bila mana tanpa seizin pun dengan jumlah yang tidak mafsadah tadi disedekahkannya harta bosnya, maka dia tahu bosnya tidak akan marah. Ini juga termasuk izin. Jadi ada dua jenis izin yang dijelaskan di sini. Jadi intinya, walaupun penjaga harta atau si istri itu bukan pemilik langsung dari harta yang disedekahkannya, tetapi dia akan mendapatkan pahala juga. Ini dalam istilahnya oleh para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, ada al-musyarakatu fit ta'ah, yaitu bergabung dalam berbuat taat dan pahalanya berbagi. Bergabung bersama-sama berbuat taat yang pahalanya dibagi. Pembagiannya ini bukan pembagian rata. Dan ini yang harus kita ketahui, maksudnya pembagian rata, pemilik harta mendapat 50%, yang bersedekah mendapatkan 50%. Ini tidak ada standarnya. Yang penting kedua-duanya dapat pahala sempurna. Kedua-duanya mendapat pahala, dan nanti pahala ini bisa saja lebih besar didapatkan oleh pemilik harta, dan bisa saja pahalanya lebih besar didapatkan oleh yang bersedekah walaupun bukan hartanya. Contoh, kata para ulama, bila mana seorang istri mendapatkan izin untuk memberikan harta atau menyedekahkan harta suaminya dengan standar tidak kurang tidak lebih dari 50.000, maka ketika datang orang yang datang meminta ke rumahnya, dan maka diberinya 50.000 tanpa ada usaha apa-apa. Dia tinggal buka pintu dan orang yang mengetuk dikasih 50.000. Dalam hal ini si istri mendapatkan pahala berdasarkan bab sekarang ini, tetapi justru pahala suami sebagai pemilik utama dari harta itu yang lebih besar. Kenapa? Karena sang istri tidak membutuhkan usaha, tidak membutuhkan tenaga, tinggal buka pintu, ini duitnya 50.000. Tetapi bila mana seorang istri atau seorang penjaga harta dapat pesan, dengan uang 50.000 ini tolong dibagi-bagikan, belikan nasi bungkus, dan pergi ke tempat-tempat yang kamu kira di situ orang membutuhkan, maka diberilah. Dapat 5 bungkus. Ke rumah makannya pun juga tidak ada kendaraan, dia berjalan kaki. Dan di sana di rumah makannya, karena rumah makan yang lezat, maka antri dulu. Dia juga antri. Kemudian ambilnya nasi bungkus, dibawanya, tidak ada angkutan, maka dia harus mengangkatnya. Kemudian rumah per rumah dia membagikannya. Keringatnya bercucuran. 50.000 yang tadi justru yang lebih banyak didapatkan oleh siapa? Oleh yang membawa sedekah ini, oleh penjaga harta, karena dia mengeluarkan tenaga yang cukup besar, bahkan berjalan kaki ke rumah makan, antri lagi, kemudian membawa, menggendong, memikul atau menjinjing nasi bungkus ini, kemudian rumah per rumah dia, ternyata rumah satu rumah dengan rumah yang lain juga jaraknya 1 kilo misalnya. Dari sini kita melihat bagaimana yang membawa sedekah ini walaupun dia bukan pemilik harta, dia mendapatkan pahala lebih besar dari yang memilikinya dengan 50.000 rupiah tadi. Jadi tidak ada standar pokok. Yang penting di sini bab yang sekarang ini menjelaskan kepada kita kedua-duanya mendapatkan pahala.
Yang memiliki harta mendapatkan pahala dengan tentu dengan persyaratan. Yang tadi tanpa ada mafsadah, tanpa ada pengerusakan terhadap harta yang dimiliki oleh suami atau si bos tadi. Yang kedua ada unsur izin resmi atau izin secara tidak resmi yang ia ketahui dari kebiasaan bosnya atau suaminya. Inilah yang dimaksud oleh bab kita sekarang ini, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmatin Allah. Dan bisa kita ambil sebuah kesimpulan, bila mana sang istri tidak mendapatkan izin resmi dan dia tahu suaminya bakhil, dia serahkan, dia bagikan hartanya walaupun sedikit, maka dia tidak dapat pahala. Sang istri tidak dapat pahala, sang suami karena dia tidak ada unsur bersedekah dan bahkan dia bakhil juga tidak dapat pahala. Harta yang disedekahkan itu begitu saja bagi. Dan ini kesimpulan dari bunyi bab yang tadi kita uraikan. Saya bacakan bunyi babnya, bab pahala seorang pembantu. Pembantu di sini maksudnya penjaga harta. Makanya Nabi Yusuf ketika bertemu langsung dengan raja setelah keluar dari penjara dan dia menakwilkan mimpi raja, maka raja mendekatkan dan benar-benar berupaya Nabi Yusuf dekat dengannya. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan saya sebagai penjaga, pengatur harta atau yang berhubungan dengan kekayaan negara, biar saya yang mengaturnya. Ini karena Nabi Yusuf alaihissalam dia amin, terpercaya. Jadi dalam hal memegang dan mengendalikan harta, dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Nabi Yusuf dan juga dalam hadis ini, hadis yang akan kita baca, di situ ada amanah. Sifat yang paling penting dimiliki oleh orang yang harus kita angkat sebagai pengatur harta adalah amanah. Bukan SE-nya, modal utama, tetapi ini termasuk juga syarat. Dia bukan berarti SE semua, tapi keahliannya dalam pengaturan. Tetapi yang paling penting di situ amanah. Walaupun dia pandai mengatur, tetapi kepandaiannya untuk hanya mengelabui dan merekayasa pembukuan dan lainnya, ini tidak benar. Jadi yang terpenting dalam pemilihan orang yang mengendalikan kekayaan dan harta sebuah negara, sebuah instansi, sebuah perusahaan adalah amanah. Ini yang harus diutamakan sekali karena memang berkaitan dengan harta. Maka pembantu di sini maksudnya bukan pembantu rumah tangga, tetapi jauh lebih umum dari itu, yang terpercaya dan seorang istri yang bersedekah, pembantu istri yang bersedekah, pembantu atau istri yang bersedekah dari sesuatu yang ada di rumah milik suaminya tanpa berlebihan. Itu yang ghairu mafsadah, dan jika diizinkan oleh suaminya. Ada dua syarat, tanpa berlebihan dan jika diizinkan oleh suaminya secara jelas atau sesuai kebiasaan. Ada dua bentuk izin, secara langsung, resmi, jelas, atau dari kebiasaan yang dilihat oleh seorang penjaga atau pembantu atau seorang istri dari sikap bos dan suami mereka. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis 2288. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Amir al-Ash'ari wa Ibnu Numair wa Abu Quraib. Di sini ada 4 guru Imam Muslim. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Abu Amir al-Ash'ari, Ibnu Numair, Abu Quraib. 4 orang guru Imam Muslim. Kulluhum an Abi Usamah. Keempat-empatnya mendapatkan hadis yang akan kita baca dari guru mereka Abu Usamah. Qala Abu Amir haddatsana Abu Usamah
qala haddatsana Buraidun an jaddihi Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu an. Sahabat ini gelarnya Abu Musa Al-Asy'ari. Namanya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayatkan hadis ini dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, innal khazinal muslimal amin. Sesungguhnya penjaga harta yang muslim dan amin. Justru Nabi di sini memberikan dua kriteria. Yang pertama muslim dan yang kedua amin. Muslim yang amin, muslim yang terpercaya, alladzi yunfidhu, yang mana dia mengeluarkan, wa rubbama qala yu'ti, atau memberi, ma umira bihi, apa yang ia diperintah untuk menjaga dan mengaturnya, fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bih nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadu al-mutasaddiqain. Kata Nabi, sesungguhnya seorang khazin, penjaga harta yang muslim, yang amin, ketika dia menyerahkan atau memberikan apa yang ia diperintah untuk menyerahkan atau memberikan, dengan sempurna ia berikan. Misalnya, tolong, ini ada proposal dari panti asuhan ini 100 juta, maka ini cek 100 juta atau ini cash 100 juta, serahkan kepada mereka. Yang diperintah adalah khazin ini oleh pemilik harta, bawa ke sana, dan dia menyerahkan lengkap, tidak kurang walau sepeser pun, dan bahkan dia juga termasuk yang bergembira, lapang dadanya ketika menyerahkan, diserahkannya kepada yang bersangkutan. Maka si pembawa harta ini, dia salah satu dari dua orang yang bersedekah. Dia, kata Nabi, adalah ahadul mutasaddiqin atau mutasaddiqain. Dia adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah. Yang pertama pemilik harta, dan yang kedua dia termasuk yang bersedekah. Walaupun bukan hartanya, karena dengan dua syarat tadi. Pertama, dia memang penjaga harta tersebut. Yang kedua, karena dia muslim. Yang ketiga, karena dia amin. Maka dia ibaratnya juga yang bersedekah. Dan bahkan di situ ada dua pelaku sedekah. Yang pertama pemilik harta langsung, yang kedua yang membawanya. Dan ini bisa saja masuk ke dalam kategori ini orang-orang yang menerima zakat dan dia bukan amil zakat. Dan ini saya himbau kepada pengurus masjid ini yang memang hanya sebatas berta'awun alal birri wa taqwa, mutlak hanya membantu menyalurkan tanpa mengambil sepeser pun untuk mereka, maka bahwasanya mereka termasuk pezakat, termasuk yang menyalurkan sedekah, termasuk yang bersedekah. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, dia hanya sekadar penerima dari yang bersedekah, kemudian dia yang menyalurkan kepada yang berhak tanpa mengambil walau sepeser pun. Dan dia ketika memberi dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang besar, dan dia bahkan berbahagia ketika yang menerima itu nampak raut-raut kebahagiaan di wajahnya. Dia ikut berbahagia walaupun bukan hartanya. Dia ahadul mutasaddiqain, dia bahkan termasuk yang bersedekah walaupun bukan hartanya. Dia hanya menyisihkan waktunya, menyisihkan tenaganya, menyisihkan pemikirannya untuk mencari dan membuat data orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin yang benar-benar masuk dalam kategori yang berhak mendapatkan sedekah tanpa menerima sepeser pun dari yang berzakat. Dan ini yang ada di sini, dan ini yang saya tekankan kepada
yang bergerak di bidang sosial di sini, yang bergerak di bidang zakat, dan bahkan saya tekankan kepada mereka, bila mana ada yang berzakat tanpa ada kita meminta zakat kepada siapapun juga, karena dipercaya untuk menyalurkan, maka secepat mungkin sebarkan. Jangan sampai berlalu beberapa malam, harus sempat diserahkan kepada yang berhak secepatnya. Dan ini yang dipraktekkan oleh generasi salaf, dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Kita bukan ingin mencari keuntungan dari penerimaan zakat, enggak. Kita juga tidak mengajukan diri sebagai penerima zakat. Kita hanya bergerak di masjid ini untuk membangun masjid, untuk mengatur dakwah di sini. Ketika ada yang mempercayai kita untuk menyerahkan zakat, kita juga tidak mungkin menolak, tetapi dengan persyaratan yang tadi, jangan mengambil sepeser pun untuk yang menyalurkan. Serahkan secepatnya, jangan biarkan malam-malam berlalu tanpa diserahkan kepada pemiliknya langsung. Ini pahalanya bukan main-main. Nabi SAW mengatakan dia termasuk pezakat dan dia termasuk pemberi sedekah, karena dia bersedekah dengan tenaganya, bersedekah dengan pulsa teleponnya, menelpon yang berhak. Dan ini merupakan dorongan yang sangat besar kepada kita untuk saling bantu-membantu. Terkadang orang yang punya kelebihan harta tidak mengetahui kemana dia harus memberi, kemana dia harus menyerahkan hartanya, membagi hartanya. Dan ini juga yang bergerak di bidang sosial. Bagi mereka yang membutuhkan bantuan, jangan memperketat dan mempersulit urusan. Mempersulit, bila mana memang sudah masuk kepada kriteria yang harus dibantu, bantu sesuai dengan aturan. Bantu secepatnya, karena kita di sini adalah bergerak untuk menyebarkan dakwah, untuk memberikan kemudahan kepada siapapun yang sulit. Dan jangan memilah-milah. Jangan memilah-milah, oh ini kelompok saya, ini golongan saya, oh ini pengajian saya. Tidak, semua yang membutuhkan diserahkan karena harta kaum muslimin. Karena dorongan hadis ini lebih besar pada kita daripada yang lain, karena ini juga ada unsur dakwahnya, unsur dakwah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini hadis yang pertama, dan saya bacakan terjemahannya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala an, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya pembantu muslim, di situ masih pembantu, tetapi lebih luas dari sebagai pembantu, bendahara, pengatur harta, apapun bentuknya yang mengendalikan harta walaupun bukan pemiliknya, yang terpercaya, dia muslim terpercaya, yang melaksanakan, bisa jadi beliau bersabda, memberikan, melaksanakan, menyerahkan atau memberikan apa yang diperintahkan, lalu dia memberikannya secara sempurna dan terpenuhi, lengkap, tidak kurang sedikit pun. Jiwanya merasa nyaman karena menyerahkannya, lalu dia membayarkannya kepada orang yang diperintah, adalah salah seorang yang telah memberikan sedekah. Ini yang seharusnya disadari oleh orang-orang yang mengendalikan harta, yang dipercaya, baik pejabat pemerintah ataupun yang swasta ataupun siapapun juga. Ketika dia mendapatkan amanah untuk membagi-bagi, menyalurkan, maka dia yang sudah digaji, dia tidak benar mengambil kembali. Dia yang sudah digaji untuk itu, dia tidak dibenarkan untuk mengambilnya. Bahkan pengumpul zakat di masa Nabi yang sudah mendapatkan bagian dari nisab zakat, salah satu dari 8 asnaf al-amilina 'alaiha, itu tidak dibenarkan untuk menerima hadiah dari pezakat. Tidak boleh menerima hadiah. Dan ini yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika datang seorang petugas zakat yang mengumpulkan zakat, mengontrol dan mengawasi orang yang wajib zakat, datang kepada Nabi SAW, dan dia ketika menyerahkan kepada Nabi, ini 1000 ton kurma sebagai harta zakat, dan ini 1 ton dihadiahkan oleh yang berzakat kepada saya. Maka Nabi SAW mencela. Nabi SAW katakan, ini apakah kamu akan dapatkan 1 ton ini bila mana saya tidak menugasimu sebagai petugas zakat?
Bisa kamu dapatkan? Maukah mereka memberikan hadiah kepadamu? Kamu duduk di rumah orang tuamu, tiba-tiba ada orang yang berzakat datang dan ini mengatakan ini untuk kamu. Kalau bukan karena engkau petugas, tidak akan mungkin mereka memberi zakat, memberikan hadiah. Dan engkau petugas sudah digaji, sudah diberi upah, sudah ada imbalan, sudah ada bahkan sudah ada bagian dari zakat yang diserahkan. Kenapa engkau mengambil? Maka Nabi SAW murka. Dan ini yang harus diketahui oleh setiap muslim dalam hal ini. Dia tidak dibenarkan kalau sudah ada mendapatkan jasa, upah dari pekerjaannya, dia tidak dibenarkan untuk mengambil apapun juga. Dan bahkan orang pun tidak boleh memberi hadiah. Tidak boleh memberi hadiah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu hadis yang pertama. Dan kita lanjutkan hadis yang kedua, 2289. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Zuhair ibn Harbin wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an. Ini tiga orang guru Imam Muslim rahimahullahu taala. An Jaririn qala Yahya akhbarana Jarir an Mansurin an Syaqiq an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dari hadis Aisyah, sementara yang tadi dari hadis Abu Musa al-Asy'ari. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mafsadatin atau ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba wa lil khazini mithlu dhalik la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Ini hadis lebih tegas lagi dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu tadi. Kata Aisyah, Nabi bersabda, apabila seorang istri, wanita di sini maksudnya istri, apabila seorang istri berinfak, bersedekah dari makanan di rumahnya, makanan di rumahnya hasil usaha suaminya, ghaira mufsidah, yang tidak ada unsur pengerusakan, artinya tidak mengurangi jatah di rumah, tidak mengurangi dan bahkan masih makan orang di rumah, suami dan anak-anaknya, kana laha ajruha, maka ia akan mendapatkan pahalanya karena dia berinfak tadi, dan bahkan suaminya juga mendapatkan pahala dari harta yang ia dapatkan untuk nafkah keluarganya dengan usaha yang ia kerjakan. Dan bahkan bagi seorang penjaga harta, dalam bahasa penerjemah tadi pembantu, mithlu dzalik, seperti itu pula, la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a, tanpa mengurangi pahala yang lain. Kalau suaminya dapat pahala 100%, maka istrinya juga mendapat pahala 100% tanpa mengurangi. Pembagian pahala tadi tidak mengurangi jatah masing-masing, mendapatkan lengkap semuanya. Bila mana itu dilakukan oleh seorang pembantu di rumah, menghadiahkan sebagian makanan dari makanan majikannya atau bosnya kepada orang yang meminta-minta, maka pembantu ini sekalipun dia bukan pemilik harta, tetapi ketika satu potong ikan yang ia masak dari 50 potong ikan untuk majikannya, untuk penghuni rumah, dia berikan satu potong kepada yang meminta-minta karena sudah kelaparan, dan satu kepal nasi dengan tangannya, maka dia mendapatkan pahala karena di situ tidak ada unsur pengerusakan, tidak ada unsur berlebihan, dan dia tahu juga majikannya mengizinkan, bosnya mengizinkan, dan bahkan bosnya orang yang sangat dermawan, maka pembantu atau istri yang tadi mendapatkan pahala lengkap tanpa mengurangi pahala yang lain. Sang suami mendapat pahala lengkap, yang bersedekah mendapat pahala lengkap, pembantu mendapat lengkap, dan majikannya juga mendapat pahala lengkap. Ini menunjukkan bahwasanya bersedekah bisa saja dilakukan oleh orang yang bukan memiliki harta, tetapi jangan mencuri dulu. Kalau ingin bersedekah, jangan mengambil yang bukan milik sendiri. Yang ini memang bukan milik, tetapi
ada syarat-syaratnya di sini, dan bersedekah dengan bukan harta kita tidak akan mendapatkan pahala. Sampai sang istri maupun pembantu bila mana bersedekah dan dia tahu majikan dan suaminya sama sekali tidak sudi diberikan sedikit pun dari hartanya kepada siapapun juga, maka kalau dia berikan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak berpahala, dan majikannya juga tidak berpahala, suaminya juga tidak berpahala, karena memang tidak ada syarat-syaratnya di sana. Tidak ada syarat-syaratnya di sana. Ini hadis yang kedua ini lebih ditekankan kepada istri. Sementara hadis yang pertama, hadis Abu Musa, kepada pembantu atau penjaga atau pengurus harta. Kemudian kita lanjutkan 2290 hadis berikutnya, dan 2291 setelahnya halaman 303, dan 2292 halaman setelahnya 2292. Itu 3 buah hadis terakhir dari dalam bab ini. Hadis yang ke-2291 ini hanya sanad yang baru. Imam Muslim membawakan hadis yang sama, hadis Aisyah tadi, dengan sanad yang baru dari gurunya Ibnu Abi Umar. Berarti ini gurunya yang keempat. Di hadis sebelumnya 3 orang guru, sekarang gurunya yang keempat, dari Fudail bin Iyad. Haddatsana Fudail bin Iyad an Mansurin bihadzal isnadi wa qala min ta'ami zawjiha, bukan min baiti zawjiha, tetapi min ta'ami zawjiha. Intinya dari harta milik suaminya disedekahkannya, tetapi tanpa ada mengurangi sedikit pun dari hal-hal yang penting dari kebutuhan suami dan keluarganya, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala suaminya. Hadis setelahnya 2291, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha wa lahu mithluhu bima iktasaba wa laha bima anfaqat walil khazini mithlu dhalika min ghairi an yantaqisa min ujurihim syai'a. Hadis yang sekarang ini hampir sama juga dengan hadis Aisyah yang tadi, yaitu apabila seorang wanita, seorang istri berinfak dengan dari harta rumah milik suaminya tanpa ada perusakan atau mengurangi apa yang penting bagi keluarganya, maka dia akan mendapatkan pahala dan suaminya juga dapat pahala. Dan bahkan yang apabila yang bersedekah itu khazin, penjaga harta, maka dia juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala masing-masing. Semuanya mendapatkan pahala yang layak diberikan oleh Allah untuk masing-masing, dan tentu di sini berbeda-beda ukurannya. Seperti yang kita contohkan tadi, antara seorang yang bersedekah di depan pintu rumahnya dengan bersedekah membawa dengan ukuran yang sama tetapi membagi-baginya, kemudian membutuhkan perjalanan yang lama, berat juga mengangkatnya, tentu dia akan mendapatkan pahala lebih dari hanya sekadar 50.000 rupiah dia sedekahkan. Ini hadis yang ke-2291. Berikutnya hadis yang terakhir, dan ini hanya sanadnya saja diulangi kembali hadis yang sama oleh Imam Muslim. Wa haddatsanahu Ibnu Numair qala haddatsana Abi wa Abu Muawiyah anil A'mash bihadzal isnadi nahwahu. Hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, hadis Aisyah juga, tetapi dengan jalur yang berbeda dibawakan oleh Imam Muslim. Kesimpulan dari bab ini berarti kita tidak tertutup kemungkinan bagi siapapun juga untuk mendapatkan pahala sedekah sekalipun dia tidak punya harta. Bagi seorang istri yang hanya menerima hanya berada di rumah dan tidak bekerja, dan dia mendapatkan uang kebutuhan rumah dari suaminya, dari sisa-sisa uang dapur yang diberikan oleh suaminya, dia bisa bersedekah dengan makanan yang ia masak, dia bisa bersedekah, tetapi dengan syarat tadi. Pertama, ada secara resmi izin dari suami, atau dia mendapatkan izin yang tidak langsung dari suami, dari kebiasaan suaminya memberi, dan dia tahu suaminya tidak akan mungkin
marah ketika dia bersedekah dengan sekedarnya, kemudian dia begitu juga dia seorang wanita muslimah kena pahala bagi mereka yang beriman tentunya. Kemudian bagi yang menjaga harta, mengurus harta seseorang, dia juga bisa bersedekah dengan dua syarat tadi. Al-khazinul muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diperbuat oleh Imam Muslim di sini, dia membawakan dua hadis saja tetapi dengan sanad yang banyak. Yang hadis yang pertama hadis Abu Musa, sementara hadis yang kedua hadis Aisyah dengan jalur yang cukup banyak, menunjukkan bahwasanya hadis ini sudah tersebar. Dan Imam Muslim mengambil hadis ini dari bukan satu orang guru, tetapi dari sekian banyak guru, dan gurunya bukan berasal dari satu daerah dan bukan di satu masa, bukan di satu hari, tetapi di masa yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dengan lafaz yang ada sedikit perbedaan tetapi intinya sama. Nabi menjanjikan pahala bagi yang bersedekah walaupun bukan hartanya dengan syarat-syarat tadi, dan bahkan khusus untuk istri yang berada di rumah yang mengontrol dan mengendalikan harta suaminya, dia bisa mendapatkan pahala sedekah bila mana dia bersedekah dengan harta suaminya. Inilah kesimpulan dari bab 27. Untuk melanjutkan bab berikutnya kita undurkan saja untuk besok, minggu yang akan datang, hari Senin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-28, bab apa yang diinfakkan oleh seorang budak dari harta majikannya. Sebenarnya ini sama dengan bab kita sekarang. Apa yang didapatkan oleh budak. Budak yang dimaksud di sini adalah yang mengendalikan harta majikannya, atau yang dimaksud dengan pembantu tadi bisa saja dalam bentuk budak yang membawa harta majikannya, yang membersihkan dan yang mengatur harta majikannya. Maka apabila dia bersedekah dengan syarat tadi, maka dia akan bisa mendapatkan pahala walaupun itu harta majikannya. Insyaallah hadis di bawah ini kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.